Perkenalkan, nama saya Keisa Saragi, saya dari kelas 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak informatika dalam beberapa bidang. Dampak sosial informatika yang menjadi tujuan pembelajaran saya yaitu siswa mampu mengetahui sejarah perkembangan komputer serta mengetahui dampak informatika dalam berbagai bidang kehidupan. Baiklah, yang sebagai daftar isi saya di sini yaitu satu, sejarah perkembangan komputer, yang kedua dampak informatika di bidang ekonomi, yang ketiga dampak informatika di bidang pendidikan, dan yang keempat adalah dampak informatika di bidang hukum. Yang pertama, sejarah perkembangan komputer. Sejarah mesin komputasi dimulai jam 10 Masehi, yaitu kurang lebih 2400 dengan Atlantis sebelum mesin elektronik pertama diciptakan. Komputer kemudian dapat diprogram yang dirancang oleh Charles Babbage atau yang kita sebut dengan Bapak Komputer. Dengan pemrograman pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Model komputasi yang menggunakan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing. Mesin ini diciptakan oleh Alan Turing, yang merupakan model komputasi sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita dengan mengacu ke sebuah tabel aturan. Dan ada juga yang kita sebut dengan algoritma dari perkembangan komputer yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi pada tahun 830. Yang selanjutnya ya bagian kedua, ketiga, dan keempat, yaitu dampak informatika di bidang ekonomi, yang ketiga dampak informatika di bidang pendidikan, dan yang keempat adalah dampak informatika di bidang hukum. Dampak informatika di bidang ekonomi. Yang pertama itu menyediakan jasa layanan online, yang kedua memenuhi kebutuhan manusia berinteraksi dengan komputer dan manusia dengan manusia, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga dapat digunakan untuk unjuk diri di dunia digital, edukasi, perdagangan, ataupun bisnis. Yang keempat menyediakan kebutuhan dan keterhubungan teknologi informasi. Dan yang kelima menumbuhkan transaksi yang bervariatif dengan adanya perdagangan. Yang ketiga dampak informatika di bidang pendidikan, yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang terakhir, dampak informatika di bidang hukum. Yang pertama, untuk memahami hal-hal yang boleh ataupun tidak boleh kita lakukan terhadap suatu perangkat lunak sesuai dengan hukum yang ditentukan. Yang kedua, untuk mengatur izin dan hak dan pembatasan yang diberlakukan atas perangkat lunak. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.